Wah, akhirnya dateng juga lu kesininya. Iya men, udah lama. Iya nyet. Kemarin tuh lu pembukaan kapan sih Em? Pembukaan tuh 3 minggu lalu lah. Oh pas gua covid dong ya? Iya, pas lu covid nih. Lu kan covid habis kelar tanding ya? Iya. Iya. Kemarin. Jadi pengen mancing gua kan anjing. Ya. Aduh. Emang ada empang di sini. Topiknya kan soalnya menarik banget tuh, kenapa lu bisa sampai covid kan teh? Iya pengen mancing. Janganlah, aduh. Em nih suka yang kan aja ini. Aduh. Terus gimana teh? Tempat lu bagus juga tapi ngomong-ngomongan. Iya bagus, sih, bagus, begitu bagus, kan bagus. sih teh, lumayan lah. Keren. Iya, makanya akhirnya lu bisa datang sini lah. Iya men. Iya udah lama. Gue tuh ngajakin lu dari sebelum ini buka malah. Iya. Kan? Dari ini sebelum buka gue udah ngajakin, cuman lu waktu itu persiapan tanding. Iya persiapan tanding, iya benar. Terus kita udah jarang latihan bareng kan terakhir Iya. kan. Iya. Habis tanding udah kalah, nyiau lagi habis itu gue. Wah. Udah kalah kamprut lagi gue malah kena penyakit nggak jelas. Aduh. Gue juga kemarin nggak nemenin lu persiapan sih. Iya. Nggak. Soalnya lu lagi siapin ini kan, gue tahu. Iya, Gue tahu sibuknya kayak apa Em, karena gue ngerasain sendiri juga. Iya, makanya Gua gue ngerasain ini juga kan, apa sih itu namanya? Belum ada tawaran tanding juga kan gue kan. Oh, lu masih tanding? Hah? Ya, tau lah gue, nggak paham gue. Misteri ilahi ya Em. Iya. Memang benar. Gue masih siap aja orang gue kan, kehidupan gue kan ya fighter kan kita kan always ready lah. Ini sama kayak sinetron zaman dulu, Kismis dia. Iya benar. Kisah misteri. Benar. Penyebab gue nggak tanding tuh juga masih kenapa gitu ya kan. Segmennya berbeda. Iya. Andika Mamesa. Ada Bapak keluar segmen ya. Iya. Ada permasalahan Iya. yang pengen diomongin ya. Jangan Pak. Iya. Kembali ke kartu Q&A Pak. Iya benar. Ingat jangan Pak. Jadi bingung Bapak kan, jangan gua. ngamuk di sini Pak. Cue card-nya apa nih? Kita cek dulu lagi deh. Cek Pak. Jadi cue card-nya nih suruh ngomongin lu covid teh. Nah, satu persatu aja Em, satu persatu aja, satu persatu. Iya tentang lu. Santai aja main santai yang penting selesai. Santai lah anjing tempat gua. So iyalah rumah-rumah lu anjing. Masa nggak santai anjing. Soda water nggak ada soda water ya. Tadi kan lu udah minum di belakang. Terus gimana teh? Ini abis covid lu rencananya gimana nih? Wah habis covid sih kemarin sih gue sih termasuk yang apes ya karena nyet gue kalau kena penyakit tuh selalu apes gue. Namanya kena penyakit ya apes lah nyet. Enggak tapi gue selalu yang apesnya gitu. Misalnya let's say itu kayak ada orang bilang atlet nggak akan kena covid, toh gue kena juga. Iya. Terus katanya atlet kalau kena covid cepet sembuh. Gue 3 minggu juga men. Iya. Gue tuh selalu apes-apesnya dapatnya. Gue pikir gue nggak akan ada gejala karena gue pas kena gue tahu kena gue emang gak ada gejala. Cuman di hari keempat, parah men. Parah, gue keringat dingin, menggigil tapi menggigil lu gak ngerasa dingin, lu kepanasan terus. Menggigil aneh, gue ngerasa kayak panas terus, keringat gue ngocor kayak orang maraton men, padahal gue gak ngapa-ngapain. Cuy sehari gue ganti baju sampai 6 kali. Gue sampai akhirnya panggil dokter ahli virus. Wah itu bete sih, gila sih. Ngeri sih itu lo, covid lo. Iya kan? Dan gue lihat-lihat, gue emang bener kalau orang bilang atlet tuh nggak akan parah kalau kena covid, emang bener nggak ada yang parah kecuali gue. Iya. Kayaknya gue apes aja. Bener-bener. Lo abis ini lagi, padahal lo juara lagi teh waktu itu kan? Juara apa? Hah? Lah enggak maksudnya kan lu kan atlet katanya nggak pernah kena covid kan? Iya. Lu juara MMA tapi kena covid gitu ya? Itu dia makanya. Anjing banget sih. Bohong men. Menurut gue sih ambil kesimpulan kalau covid sih pada saatnya lu kena dan lu harus siap. Dan lu harus siap aja. Yang penting kita harus siap aja, kita prepare badan kita aja kalau kena. Kalau kena itu gara-gara lu ini ya, weight cut ya? Iya. Iya. Ya, tahu sendiri lah, lu juga kan weight cut juga susah kan. Tahu sendiri lah problem orang kita. Imun badan banget sih. Lu pasti. Iya. Pasti. Lu nggak ini kan. Udah gitu kan. Water cut pas water cut kan lu kan nggak bisa makan multivitamin segala macam juga kan. Iya, lu harus nunggu sampai weight in baru bisa makan kan. Iya benar-benar. Itu dia. Iya sih. Dan itu tuh lu kenanya di mana sih sebenarnya? Aku kurang tahu. Tapi yang pasti pas habis tanding gue tuh agak merasa pas setelah tanding ya sehari setelah tanding gue agak merasa nggak enak badan gitu loh. Terus ada satu hal yang menarik dari varian Delta ini ya. Gue banyak ikut kan gue sekarang baru download Clubhouse anjay. Gue malah nggak tahu tuh aplikasinya belum coba gue. Gue juga baru tahu jadi kayak ngobrol-ngobrol orang-orang lu nggak tahu gitu random siapa lu nggak tahu lu tergabung dalam satu ruangan gitu. Kayak podcast rame-rame gitu ya.
pas lagi ada gue baru download, ada temen gue yang juga punya Clubhouse juga kan. Ya, terus pas obrolannya lagi tentang COVID, ternyata gue tanya hampir semua orang kena Delta tuh yang waktu itu di ruangan itu, dan semua bilang itu ada perasaan paranoidnya. Pasti sih. Ada noidnya, jadi pas lu kena varian Delta tuh ada noidnya. Nah, gue makanya pas gue mau cerita kembali lagi pas gue tahu gue kena COVID itu pas gue pulang tanding, gue kayak loh kok gue kayak takut segala macam ya, takut ini takut itu takut ini, padahal nggak ada yang perlu ditakutin gitu. Ya let's say karena gue kalah gitu, apa yang perlu ditakutin? Iya benar. Apa yang perlu ditakutin? Gue kalah ya udah. Iya. That's it. Tetap perjuangan gue dapet kok. Komen haters gimana? Haters lagi ya. Nggak ngefek ya? Iya, nggak mana ngefek. Kecuali haters datang ke rumah gue ngebel, ngomong lu goblok lu kalah ya. Iya. Kan itu nyatanya nggak ada. Iya kan? Cuma berani ngetik doang. Iya benar. Gak, gue mikir gitu, kenapa gue gini amat ya, rasanya kayak menyesal banget. Akhirnya gue dengar kalau misalkan beberapa temen yang gue temuin selama berapa hari itu kena COVID juga. Akhirnya gue cek, positif, anjrit. Positif men. Terus ini cam lu? Nah pas gue tahu gue positif, gue langsung, karena di rumah kan ada Ken kan, anak-anak lagi latihan tuh persiapan kalau nggak salah Inandia Citra sama Dimas Wiradinata tuh mau persiapan fight 2 orang. Jadi gue memilih untuk pergi. Jadi gue keluar karena kita ada kondo juga, kita ke kondo isolasi waktu itu, isomannya di kondo Baywalk Green Bay. Terus? Iya kita di situ, terus gue hari ketiga isoman itu tadi gue cerita, gue drop, anjrit gue keringet, meriang, dibilang meriang, kalau meriang kan kedinginan, nih gue kepanasan, apa ya bilangnya, meranggas kali ya. Iya, menyedih lah. Ya anjay, yoi men. Gila tuh, gue satu hal sih yang gue tahu sih dari COVID sih, lu kalau kena mahal aja. Iya sih, pasti. Waktu gue ya, karena setelah gue keluar isoman itu baru keluar tuh yang layanan obat gratis, layanan ini gratis, layanan dokter gratis. Waktu gue kemarin isoman enggak, makanya gue selalu bilang gue apes men. Kira-kira berapa tuh Teh? Ya lumayan lah. Oh, yang kalaupun gue kemarin menang kan nutup aja. Iya sih, makanya yang jangkitin harusnya gantinya tuh itu. Anjing udah eksplisit lah. Udah jangkitin. Jadi lu inilah ya, udah COVID udah kelar lah ya. Udah kelar, sekarang gue lagi ngebalikin fisik pelan-pelan lah. Iyalah. Terus gak enak kan rasanya lu kayak biasa latihan, tiba-tiba lu merasa lemah kan gak enak kan. Iya, terus lu juga gak boleh latihan ya selama COVID ya? Gak boleh, dokter gue menyarankan tidak. Karena COVID itu gampang masuk, sistem imun badan kita kalau COVID itu gampang terserang kalau heart rate kita gak kita jaga. Makanya selalu disuruh pakai apa tuh yang saturasi. Oh. Nah, kondom, pala lu kondom. Saturasi. Lu gini-gini anjing. Nggak, emang begini alatnya. Alatnya gini cuy, taruh gini, kondom. Anjing banget em. Iya. Ya udahlah, COVID udah kelar lah ya. Kelar. Sekarang udah. Lu setelah COVID ini gimana Teh? Ada persiapan? Naik 7 kilo aja. Iya, gue lihat tapi lu udah mulai latihan lagi. Latihan lagi pelan-pelan, tapi jauh Maksudnya gue nggak ngomongin beban lah. Kalau beban karena gue istirahat juga kali. Tapi si endurance muscle gue skippingnya sekarang, kemarin gue ngetes skipping 20 menit, shadow box 20 menit, kayak udah kayak gimana banget. Padahal itu hal yang biasa gitu menurut gue. Keseharian ya. Iya. Biasanya keseharian. Kemarin tuh kayak ujian fisik gitu rasanya kayak, padahal, aduh, parah. Tapi lu abis ini gimana Teh? Abis ini ada rencana apa lah? Maksudnya abis setelah lu selesai COVID, terus abis itu udah kalah tanding kemarin, lu ada rencana apa yang mau lu lanjutin nih? Rencana yang pasti sih gue harus bayar kekalahan gue kemarin ya. Karena ya kita kan fighter, lu tahu sendiri kan. Kalau netizen kan taunya kalah itu berakhir hidup. Iya benar. Makanya hidup mereka gitu-gitu aja, netizen kan. Benar. Makanya hidup mereka gitu-gitu aja. Nah kalau kita kan yang bekas-bekas atlet gini kan tahu kan, kalah itu berarti adalah ujian awal lu. Ya kan, lu pikir lu sukses selama ini, ternyata enggak. Itu yang gue suka, jadi gue sekarang lagi latihan lagi pelan-pelan, tapi gue nggak tahu juga nih bisa kalau tanding gue 5 ronde lagi deket-deket ini, nggak tahu deh, dapat nggak fisik gue. Jadi lu nggak dalam waktu dekat mau comeback apa gimana? Mungkin waktu dekat juga kalau bisa sih waktu dekat ya, karena gue persiapannya untuk waktu dekat, cuman kita lihat lah. Tapi kalau waktu dekat gue dikasih 3 ronde, boleh-boleh juga men. 3 ronde masih oke lah. 3 ronde. Ronde kedua nggak nyembah Tuhan lah, enggak. Iya. Tuh bahas pertarungan lu yang kemarin dah pas sama si Ingrid ya. Lu kenapa nggak? Gue kan tahu banget nih keahlian lu justru tuh banyak di cage control, terus banyak di take down. Itu kenapa lu nggak banyak pakai waktu kemarin Teh? Kenapa kemarin lu malah fokus ke striking? Baku hantam gitu. Kemarin tuh pas gue tanding tuh yang aneh tuh dari perasaan gue tuh
nggak tahu ya, gue kayak ada mau pembuktian gitu. Iya, kelihatan banget sih. Apa sih, padahal sebenarnya sekarang gue pikir ya apa sih yang mau gue buktiin, padahal nggak ada juga men. Padahal ada kesalahan juga yang dari mental itu ada kesalahan. Menurut gue ada kesalahan ya. Kenapa kesalahan itu membuat gue tidak stick sama apa keahlian gue sebenarnya. Itu iya, gue ngeliatnya sih kayak begitu sih. Kayak bukan lu, pas lu tanding tuh kayak ini bukan lu. Gue kan emang selalu kan kalau di atas itu beragas cuma buat ngambil bawah kan sebenarnya. Betul, iya. Take down kan tujuan lu, dan lu tujuan gue take down dan nge-grind dia di situ kan. Iya. Kemarin tuh gue juga agak bingung sih kayak pembuktian gitu. Gue kayak mau ngebuktiin ke orang-orang kalau gue ini nggak tua doang gitu loh. Iya. Kalau tua juga bisa nyelesain masalah gitu. Iya. Nggak masalah gitu, bukan misalkan masalah. Justru tua itu nggak masalah di olahraga kita, cuman malah pembuktian itu yang ngancurin game plan gue sih, menurut gue sih ya. Iya. Menurut gue sih. Iya. Dan itu spinning back kick ke rusuk waktu ronde 3, damn man, itu hit me hard. Iya. Ngedrop ya lo ya di situ ya. Iya, karena waktu pertama kena pup, gue kayak wah. Gue kan banyak ketawa gitu kan, banyak ini. Karena apa? Gue nggak ngerasa pukulannya keras pada saat itu. Pada saat kena ronde 1, ronde 2. Pas ronde 3 main waktu spinning back kick, pup masuk. Gila cuy. Gue kayak out of breath, terus gue berusaha nafas, gue berusaha shake, nggak ngaruh man. Iya. Nggak ngaruh man. Soalnya sih yang ya gimana ya, semua juga tahu lah di atas kertas tuh lu pasti menang ibarat itu kan kayak gitu kan. Enggak lah secara umur katanya, kalau KTP enggak, kertas KTP enggak. Bener sih. Kata kan lu menang pengalaman, menang segala hal lah kalau menang. Bangsat. Iya. Kalau kertasnya KTP enggak, sama kakak enggak, kalau kakak juga enggak. Kagak, soalnya tuh lu apa ya, dari gimana ya? Ibaratnya kalau kita ngelihat kayak Windri kemarin tuh kan lawan Alwin Kincai aja dia decision kan. Iya kan, menangnya decision, terus dia nggak bisa finish lah lawan si Windri. Kalau lu lawan si Alwin, sedangkan lu kan finish lawan juga. Gue di finish man, ronde 3. Hah? Gue ronde 3 di finish sama itu dia. Itu kayak gimana ya? Ini nggak masuk di ini gue lah. Cuman memang satu sih yang kita harus sadar sih ya. Mungkin kejadian gue ini bisa nyadarin kita semua sih, kita semua lah. Shit happens man. Iya, benar. Shit happens. Iya. Intinya sih kita memang seperti gue selalu ngomong di mana-mana, kita harus menghormatin pukulan sih. Memang sih. Itu kata-katanya si Ben Askren sih yang dia bilang katanya kalau kita terlalu lama di industri ini sebagai atlet tuh shit happens. Shit happens. Pasti. Kalau menang tuh kayak hal yang pasti terjadi lah dalam hidup. Benar. Lu kalau tapi itu yang menurut gue menarik sih, yang maksud gue nggak begitu tertarik sama orang-orang yang retire-nya undefeated. Itulah kayak maksud gue dia cuma ngasih tunjuk glory moment di dalam hidupnya gitu. Tapi memang ada beberapa orang, kalau kita lihat sendiri, kalau kita ngomongin fight emang ada beberapa orang dilahirkan untuk undefeated sih. Iya nggak sih? Iya, cerita hidupnya. Padahal kalau kayak kita ngomong skill wise, belum tentu dia lebih hebat dari yang lain. Betul, iya. Cuma memang ada yang dilahirkan untuk undefeated, kayaknya sih. Itu momen gimana ya, olahraga ini tuh ada momen-momen tertentu lah, kayak maksudnya banyak yang lebih jago tapi karena dia momennya tepat dia bisa undefeated. Betul, kayak gitu. Betul. Gue suka kayak ya kan McGregor-nya nggak undefeated. Enggak sih, cuman ya itu makanya gue bilang yang menarik dari olahraga ini sebenarnya bukan masalah di rekornya ya, tapi bagaimana dia bisa menghibur penonton kalau menurut gue. Jadi makanya gue lihat kayak lu kan bisa kayak gimana ya, market lu lebih luas daripada fighter yang lain lah, Teh. Ya, kan? puji Tuhan lah, iya puji kan? Tuhan lah. Kayak followers lu banyak, terus habis itu makanya pas lu kemarin kalah tanding juga haters gue banyak banget. Iya kan? Cuman itulah nilai jual yang menurut gue. Haters gue banyak banget. Lu tau gak cerita tentang haters ya? Haters gue sampai ada yang bilang gitu lah, itu menarik tuh haters gue sampai ada yang bilang gini, gue ketawa men. Dia bilang gini, kok mau sih ngesponsorin Theo gitu? Kenapa emang Theo itu kan bad buat sponsor, itu bisa mempengaruhi penjualan gini-gini dalam. Terus gue balas, lah urusan lu bisa mempengaruhi jualan apa, itu bukan tugasnya marketing ya? Iya. Justru lu yang kayaknya dia nggak tahu proses atlet itu bisa disponsorin kayak gimana ya. Iya benar. Kayaknya mereka lupa kalau sponsor itu adalah bentuk support sebuah company buat atlet untuk appreciate kerja keras atlet itu, iya kan? Benar. Sebenarnya. Emang ya namanya juga netizen cuy. Ya nggak paham. Pura-pura pinter, padahal lutung. Sama dia terserah mau ngomong apa lah, maksudnya. Iya, udah pasti benar, pasti benar. Apapun yang dia pengen ngomong ya dia ngomong lah, istilahnya haters kan kayak gitu kan. Terus soal sponsor tuh, ya. Cam lu gimana Teh sekarang Teh? Kan kita tuh kan sebagai atlet kan mesti inilah
bisa ngasilin duit emang dari mana-mana kan. Iya men, nggak bisa ngarepin cuma dari fight doang dari fight lah. Kan. Fight mungkin kalah sama tukang sapu nanti. Iya. Iya bayaran. Tapi itu kalau misalkan ngandelin duit fight doang itu blunder banget sih itu. Parah. Itu dari level paling rendah lah, let's say nasional sampai ke internasional belum bisa lah. Kecuali kita bisa make that moment. Bener. Iya. Beda ya. Kalau kita can create that moment buat ngeboost nama kita dapat uang gila-gilaan terus we retire and do all the things that we wanna do, itu beda. Tapi kan kenyataannya di sini kayaknya belum ya. Nggak bisa sih. Belum ya. Belum. Jadi gue sekarang lagi fokus Lions MMA fokusnya adalah kita mau rombak rumah. Jadi tahun ini puji Tuhan lah sponsor mau 10 hari lagi kita bakal meeting terus kita mau funding kita buat mau bantu, bukan funding sih, bantu gue sama sponsor naruh duit buat Lions MMA. Kita mau bikin Lions MMA lebih gede, rumah kita itu kan lumayan gede kan, mau kita robohin, kita bangun yang baru. Iya. Wah bagus lah planning lu. Iya kan? Ya sama lah kayak lu bikin baku belah ini, sama lah. Memang kita planning kita harus kesana kan. Iya benar. Ya kan, jangan malah berganti profesi. Benar. Kita harus bisa gimana bertahan di profesi kita itu kan, kita nge-sustain di situ. Iya. Ya bisa dibilang tuh kita sebagai fighter tuh kita tanding lebih ke personal branding lah yes, ya. Exposure kita daripada aja. kita ini kan. Kalau iya kan kita kan lu sama gue udah mulai dari awal lah. Kalau dulu kan kita nyari exposure masih kita kan buat ngelatih. Iya benar. Buat cari klien dulu kita kan. Sekarang kenapa kita nggak bisa menciptakan, kita bantu teman-teman kita yang lain loh. Menciptakan lapangan kerja buat teman-teman kita yang lain kan mantep. Bagus lah kita bersinergi terus sama komunitas kita intinya mah. Lu dengan adanya Lions ini, abis nih ada rencana berarti pensiun kapan Teh? Wah ntar dulu lah pensiun lah. Kalau di lokal gue masih mau lah fight lah. Iya sih. Enak kayaknya gue masih suka fight man. Iya. Tapi kalau misalkan let's say di fight gue amsyong banget, mungkin gue cari olahraga lain kali, mungkin powerlifting. Seru juga men. Seru sih. Powerlifting atau crossfit, oke juga lah. Jiu-jitsu masih oke. Gue masih pengen ngejar black belt gue sih. Yes. Gue punya impian pengen black belt dari dulu. Karena pada akhirnya gue nggak bisa pukul-pukulan terus Iya sih. Nggak bisa sampai tua gue pukul-pukulan. Benar-benar. Jiu-jitsu bisa lah ya. Masih bisa lah betul-betul sampai tua, sama orang tua juga tapi. Iya benar-benar. Iya. Jadi masih bisa betot-betotan tapi tajir ya. Lumayan lah, itu yang penting lah. Iya. Iya kan? Kalau pukul-pukulan nggak tajir-tajir sedih. Tapi ya kita nggak bisa create moment sih, itu aja sih, bukan nggak bisa sih. Maksudnya? Di olahraga kita tuh, kalau olahraga pukul-pukulan kita belum bisa create moment sih kalau di sini di Indonesia. Create moment tuh gimana sih Teh? Coba deh. Kayak lu McGregor dia ngelihat kalau di UFC tuh nggak ada yang punya trash talk sehebat dia. Dia create every fight dengan momen trash talk. Iya betul. Ya walaupun sekarang dia mulai cheesy, ya iyalah dia udah nggak mikirin lagi marketing kayak apa. Nggak butuh duit lagi lah. Pengen ada gila, ya kan? Dia begitu dapat momen itu, dia exploit momen itu dengan bagus. Kalau kita kan susah men, mau exploit momen kita susah men. Iya. Kenapa tuh penyebabnya? Mau di semua cabang lah, Kalau di MMA kenapa? Kalau di MMA gue kurang tahu juga kali. Mungkin industri kurang maju kali. Belum maju, bukan kurang maju. Kita lah yang memajukan lah. Semoga memang harus gitu. Kita yang bisa ngelihat ini sebagai industri entertainment gitu, bukan sekedar dari prestasi, karena menurut gue sih industri ini sama kayak Conor McGregor tuh banyak yang jauh lebih jago dari Conor McGregor ya. Cuman dia bisa create that moment. Iya, dia yang bisa ngangkat MMA ke mainstream tuh cuman dia. Kayak kemarin pas dia tanding yang terakhir lawan Dustin Poirier kan, gila itu satu yang nonton tuh ada Donald Trump, ada Justin Bieber, ada iya kan. Siapa yang bisa ngundang orang kayak begitu? Bahkan netizen hak kuasa Indonesia tahunya McGregor. Iya benar. McGregor. Wah tuh banyak banget tuh komen gitu. Lu bukan McGregor coy. Ya, gua aja bukan, apalagi lu. Bukan McGregor katanya. Cuman tuh jujur sih Teh, itu tuh pas pertama lu lawan si Ahong, anjing itu apa tuh namanya, tempatnya tuh penuh gila Teh. Ya karena penuh parah waktu itu tuh gue. Karena kan nggak bisa kita pungkiri, Ahong tuh memang legendnya Indonesia di One Pride. Iya. Di One Pride ya. Benar. Dia memang legendnya. Juara pertama, juara bertahan, sabuk abadi pertama di kelas welter. Raja KO lagi. Kurang apa lagi? Parah. Iya kan? Lu sohib sekarang sama Ahong. Sohib. Iya, bagus lah. Gak usah berkelahi terus lah. Iya, lu aja. Gue gak pernah selek sama Ahong asli, gak pernah gue selek sama dia. Parah lu. Kagak pernah gue. Orang gue ada foto lagi begini gue sama Ahong. Iya. Ada gue.
Cuman sayang aja dia kagak mau tanding lawan gue. Iya parah emang. Kok parah sih aja. Suka dia. Parah. Suka dia lah. Lu si M. Gue mah santai kan, gue kan waktu itu udah DM-an, dia bilang katanya mau tanding sama gue. Tapi ya sayang nggak suka Kober. Iya. Dia sayang sama lu berarti. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Iya. Ambil positifnya aja. Benar harus ambil positif. Iya benar. Tapi lu gimana sama Ahong hubungannya? Belum pernah ketemu sih. Iya sih. Terakhir pas di itu aja berantem di. Pas event yang terakhir itu 2019. Terus kayaknya gue sempat ketemu dia pas Angga lawan JK. Oh iya. Iya, gue kayaknya sempat ketemu dia Angga lawan JK kalau nggak salah ya. Tapi udah nggak kenal ya? Kayak apa dia, apa bayangan gitu. Itu juga ada. Kalau bayangan dia putih anjing. Ya kan kalau misalkan kita tahu kan dia harus nyapa juga dong ya, masa kalau dia nggak nyapa kan kita juga nggak enak juga Bener. Terpas nyapa, siapa lu? Malah berantem ya. Enggak, kalau gue kan gue malah, iya maaf kok gitu kan, gue kan takut. Bener. Iya, kita ngobrol gosip aja apa teh? Lanjut gosip gitu. Gosip aja. Ini lu buka terus ya? Buka terus gua. Buka terus ya? Buka terus. Yang latihan nggak ada? Yang latihan. Maksudnya nggak, gue bukan ini, tapi maksud gue yang latihan tuh anak-anak atlet doang. Kayak tadi Adrian Mateis, Andriawan gitu doang. Latihan nggak terbuka buat umum. Cuman gue nggak berani ini expose kan lagi. Ya lu kenal kan. Lu expose lu kenal lu. Ini selatan men. Parah, daerah lu lagi. Iya. Daerah elit ini. Parah, atut gue. Kalau kenal lu kenapa-napa lu main 70 jutaan mah kenal lu. Iya. Kagak balik modal aja. Balik modal masih ya susah sih teh. Lu gimana kalau pedi-pedi gue main kesini lah. Iyalah latihan sini teh. Iya, lu kan ada rencana mau comeback kan? Iya, rencana gue ada mau rencana comeback. Siapa Gue main kesini ya. Gue soalnya tutup. Kalau Lions MMA tutup sekarang. Lions tutup. Oh, lah atlet-atlet yang buat lu mau tanding? Jadi atlet-atlet yang mau tanding kalau mereka tinggal di rumah gue perbolehkan untuk latihan. Oh. Tapi kalau kayak mereka tinggal di apartemen gitu gue masih agak kemarin COVID lumayan hit me hard sih. Iya sih. Jadi parno lu ya. Iya, dan gue gini, ada satu orang di rumah gue yang belum kena COVID. Yaitu pegawai gue dan mertua gue yang cewek. Kan mertua yang gue cewek kan bantu gue gedein anak cewek gue kan. Iya. Gue punya anak cewek kan di rumah kan sekarang kan. Gue nggak pengen mereka kena. Iyalah. Karena gue nggak tahu mereka bisa endure apa enggak. Iya. Kan kembali lagi kan itu kan apes-apesan kan. Kalau mereka dapat apes sih gimana? Iya. Ya, terus kedua, financially juga kayaknya bakal keras tuh kalau ada yang kenal lagi. Gue harus support. Parah sih. Iya. Bukannya gue nggak mau support, gue harus support. It's my job ya, itu kewajiban gue. Cuman kayaknya bakal keras sih kalau. Tapi Lions habis itu udah mau lu. Lions untuk sementara gue karena banyaknya malah nggak terlalu banyak yang tinggal di rumah, gue stop dulu. Jadi lu mau renov dulu atau mau lanjut dulu nih? Gue lanjut dulu, karena gue masih megang klien private. Oh. Iya. Kalau klien private mereka punya trust sama gue punya trust sama mereka. Jadi mereka, gue nggak terlalu masalah lah. Klien-klien gue private doang sekarang. Kebanyakan bisnis MLM gue, klien private gue. Kan gue lagi mulai bisnis MLM kan? Iya. Yang vitamin. Iya, AFC. Lagi rame tuh. Lagi rame. Iya. Gue lagi bisnis itu juga, lagi mulai pelan-pelan itu, lagi bikin tim. Lagi ngejar ini apa bonus-bonus mereka. Lumayan lah, gue dikit-dikit lagi udah dapat bonus-bonus gede nih. Bagus lah. Bisa beli ini apa kapal pesiar ya. Sedap. Iya kan? Semua amin em. Iya kan? Amin aja gue. Dapat apa lagi tuh? Kalau gue sih mikirnya gini em, gue ntar lagi kan lain sama buka. Oh. Bukan ntar lagi sih, itu butuh setahun lah renov. Ya kan pas buka pun kita nggak tahu pandemi ini berakhir kapan kan. At least gue ada dana silang lah yang bisa gue support Lions MMA. Gimana pun juga gue mau tetap Lions MMA itu berdiri. Iyalah. Kalau enggak lu dapat susah kan. Gila itu dari gila main gembelnya setengah mati dulu. Bener-bener gembel cuy. Iya kan? Dari sempat lah gua kan. Zaman dulu masih SMA itu kali latihan zaman dulu ya kan? Bener. Gila main gembelnya dulu. Aduh. Gosip-gosip apa lagi nih teh sekarang teh? Gak ada sih. Kayaknya per dunia perfightan nggak rame sekarang ya. Iya sih. Sepi ya. Apalagi yang lokal ya. Yang lokal apalagi? Paling gosip terakhir yang COVID doang itu ya. PON juga nggak tahu kabarnya mana. PON ada jalan. Wah nggak paham gue. Papua. PON Papua kayaknya Jalan ya. ya. Semoga lah.
Tapi tentang MMA teh gimana ya? Gosip-gosip tentang MMA paling UFC nggak ada gosip-gosip juga ya? Enggak ya, UFC mah tuh udah showbiz banget di jalannya. Urusannya si apa radio tempur terus si Bram MMA itu kan yang UFC lah, kita yang inilah lokal-lokalan belum ada lah. Gue yakin yang nonton juga tertariknya sama yang lokal pasti. Iyalah. Lu kenapa nggak bikin pertandingan kecil tertutup di sini, Em? Pengennya sih kayak 10 kontestan doang, 5 fight 10 kontestan gitu kan. Terus tanpa corner, kayak ya mau nggak mau lo harus tanpa corner. Iya benar-benar. Mau nggak mau cuy. Rencana sih gue. Ntar semua sehat, cornernya kena, semua kena. Iya benar-benar. Jadi klaster. Iya jadi klaster nanti. Kena kameramen kena. Gara-gara carrier doang. Iya benar. Kameramen kena semua. Ngeri cuy. Iya. Makanya harus pelan-pelan juga. Gue sih kepikiran nanti mungkin mau bikin konten-konten juga, konten-konten fight kali sih. Ayolah di sini ya kita bikin konten. Ini keren sih tempat ini. Iya sih, puji Tuhan lah. Semoga masih PPKM. Kalau PPKM sih gue kesini cepat sih. Iya. Sepi. Kan di sini kan macetnya doang. Iya. Kalau dari gua. Iya. Gua kan nggak jauh. Nggak jauh men. Nggak jauh sih. Nggak jauh ya sebenarnya. Iya sih. Macetnya nggak masuk akal. Benar. Sekali tol ya. Iya, gua bisa motong lewat Permata Hijau situ. Lewat belakang. Iya sih, dekat. Iya. Siapa nih Teh? Ini cerita-cerita yang lokal aja ya. Apa yang menarik? Lu selama ini kemana aja? Hah? Oh gue ya? Iya. Gue emang nunggu dipanggil. Banyak yang gini Em. Si Theo tuh nggak berani sama Andika Mamesa, menghindari Andika Mamesa. Dia nggak tahu kita sparring mulu tiap hari dulu kayak. Orang ngomong tuh nggak ada otaknya apa gimana sih Em? Iya. Lagian dia nggak tahu persahabatan di Bela Diri itu based by respect, tau nggak? Iya. Dan maksudnya masalahnya kita main tuh udah sebelum One Pride. Jauh. Iya kan, kayak gitulah maksud gue. Masalahnya banyak fans dadakan kan. Iya. Tahunya gara-gara One Pride aja. Iya. Maksud gue gimana ya? Kayak maksudnya. Terus selama ini gimana aja? Kemana aja lu semenjak terakhir fight itu? Lu ngapain aja? Terakhir fight gue inilah selek. Berapa tahun lalu sih? Nggak selek sih, kayak maksudnya diomelin. Oh lu diomelin ya? Diomelin ya udah. Sedih deh semuanya kan diomelin. Iya. Udah nggak tahu gue sih mah pengen tanding lagi. Kalau ini sih mah tanding aja. Iya. Cuman ya belum dipanggil aja gue. Iya benar. Bingung lah gue. Terus mau gimana? Banyak tuh pertanyaan yang paling gak asik tuh kalau netizen tuh kapan tanding kayak seakan-akan kita aja yang ngatur tanding ya kan. Kalau kita yang ngatur pengennya besok tanding lagi. Iya kan pakai kursi roda juga tanding kalau bisa. Iya orang kita kan latihannya kita latihan tiap hari latihan hidupnya begini doang iya kan. Makanya dibilang takut tanding tuh aneh banget orang lu tiap hari latihan gitu. Aneh. Iya, cuman baik yang ngerti juga. Netizen baik yang ngerti juga. Iya benar. Sebenarnya sih bukan masalah netizen nih. Kalau netizen tuh gue mikirnya kayak udahlah, kayak maksudnya netizen tuh angin lalu ya. Iya, dan dia kan nggak paham, jadi kita juga ngerti dia nggak paham gitu. Iya, kan. Kalau justru yang orang-orang komunitas yang ngomong gitu tuh aneh malah menurut gue. Ada nggak sih yang di komunitas ngomong-ngomong? Nggak tahu gue. Iya sih. Kalau ada pun nggak di komunitas gue pasti. Iya benar, bukan teman kita ya. Bukan, udah pasti nggak temenan, udah pasti nggak temenan. Benar. Udah pasti nggak temenan dia. Nggak makan bareng lah. Nggak mungkin nongkrong kayak kita gini nggak mungkin. Ketemu juga pura-pura nggak kenal, pura-pura. Iya. Gitu. Ketemu dipanggil, iya. Udah gini pura-pura gila, gue bilang. Ada yang begitu ya.